waktu komunis menang, belum sempat ke Saigon, dia berhasil melarikan dengan pesawat secara sangat tidak sah itu, secara melarikan 175 yatim piatu dengan Sister Putri Kasih ke Amerika. Dia berhasil juga karena pemerintah Amerika Serikat berkeberatan menerima mereka. Dia berhasil buat mereka diterima dan dibina. Dia sangat berjasa untuk itu. Engkaulah alat kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Saya melanjutkan saudara-saudari dari keluarga Vincentian tentang Romo-Romo yang datang dari Vietnam dan mulai kerja di Kalimantan Barat. Satu persatulah, mulai dengan Romo Gabriel Detun. Itu dia lahir di Ambone, yaitu di daerah Champagne, dan Champagne enak sekali. Semua keluarganya kebun champagne, dan Detun, Gabriel Detun sendiri hampir mau menjadi insinyur agronom untuk kebun champagne. Dia sudah belajar untuk itu, tapi dia merasa tertarik untuk masuk CM, menjadi misionaris. Pada tahun 1959, seperti yang saya katakan tadi, dia pindah ke Vietnam, dan dari situ tahun 1976 datang ke Indonesia untuk kerja di pegunungan, di tempat orang Dayak di daerah Melawi. Pada November dia datang dan dia kerja seperti seorang petani kebun anggur. Kerja kebun anggur adalah kerja yang sangat teliti, kerja yang menuntut tahu semua saat dan semua tempat, dan tidak boleh melukai sedikit pun pohon itu. Maka sebagai misionaris, dia anggap daerah yang diserahkan kepadanya sebagai kebun anggur. Dia sungguh-sungguh seorang misionaris yang sangat teliti dan disukai oleh umat. Dia mempelajari kebudayaan seperti dulu dia buat dengan orang Curu, apalagi dengan orang Dayak. Dan dengan demikian dia bisa menjadi orang yang sungguh-sungguh bisa membawa kabar baik. Sayangnya dia kena cok, dan waktu dia pulang dari turne dan terpaksa dipindahkan ke Surabaya, dan dari Surabaya dipindahkan ke Perancis, di mana dia meninggal pada umur yang cukup tua. Romo lain, Romo Berse. Romo Berse lahir 1921 dan meninggal 2014. Dia seorang Swiss dan bapaknya seorang polisi. Ada sedikit dalam Romo Berse sikap ala polisi, selalu mau tahu, angket, dan kadang-kadang suka melihat yang ini tidak beres, ini tidak beres. Tapi dia juga orang yang sangat baik hati, seperti bapaknya. Dia ceritakan kisah bapaknya sebagai polisi temu seorang yang gelandangan. Dia tanya, punya duit atau tidak? Dan kalau tidak ada duit, bisa dibawa ke polisi, ke kantor polisi untuk diamankan. Orang itu berkata, saya tidak punya.
Lalu bapa itu pura-pura, saya akan lihat. Dia masuk dalam saku orang itu, tetapi dengan memasuki duit, dia berkata, bohong, ada duit, pergilah. Ini juga diwariskan oleh Romo Berse, tentu ala polisi, tetapi polisi yang lemah lembut dan suka menolong. Dia sendiri, seperti yang saya katakan, ditugaskan di Bundao. Pernah saya mendirikan rumah di Bundao itu, dekat Menokong dalam Sungai Melawi, atas anjuran camat. Waktu itu camatnya seorang Katolik. Dan dia mau supaya justru kita buat semacam pusat daya Katolik. Maka saya mulai itu, sayangnya camat itu pindah dan rencana itu tentunya macet, tetapi rumah ada. Maka di situ Romo Berse teruskan kerjanya, dan dia menjadi orang yang sangat disukai juga oleh umat. Dia ada bakat dalam bahasa Inggris, bahasa Italia, bahasa Perancis, bahasa Vietnam, apalagi bahasa Curu. Maka dia juga tahu bahasa orang Daya di situ. Dan dia dulu memang misionaris di Cina dan menjadi salah satu yang diusir dari Cina. Sesudah itu diusir dari Vietnam dan akhirnya bukan diusir tetapi jatuh sakit sehingga harus pindah ke Surabaya. Ini duanya. Sesudah itu Romo yang lain adalah Romo Crawford. Romo Crawford lahir 1917, meninggal 1999. Dia juga dari Cina, diusir dari Cina. Dia lahir di Philadelphia, di Amerika Serikat, di dalam suatu keluarga yang berasal dari Irlandia. Dia berangkat ke Cina pada tahun 1948 dan ditugaskan di provinsi Jiangxi. Tahun 1950 tahanan rumah, dan 1951 diusir ke Hong Kong. Di situ dia teruskan studinya menjadi dokter hukum kanonik di Roma di 1954. Dan 1955 dengan pastor-pastor dari Cina lain, dia pergi ke Vietnam. Dan di Vietnam ditugaskan di Saigon, sekarang Ho Chi Minh Ville, ditugaskan di Saigon untuk justru menjadi orang yang bisa membina serdadu-serdadu Katolik yang dari Amerika. Karena ini perang, membina juga orang dari Filipina yang berbahasa Inggris. Maka tugasnya sangat penting. Lalu yang luar biasa, waktu komunis menang, belum sempat ke Saigon, dia berhasil melarikan dengan pesawat secara sangat tidak sah itu, secara melarikan 175 yatim piatu dengan Sister Putri Kasih ke Amerika. Pada tanggal 22 April 1975 bersama dengan 4 Putri Kasih, ditolong oleh Edward Daly yang suatu pemilik perusahaan charter pesawat. Dia melarikan mereka ke Oakland di California. Dia berhasil juga karena pemerintah Amerika Serikat berkeberatan menerima mereka
dia berhasil buat mereka diterima dan dibina. Dia sangat berjasa untuk itu. Dia tinggal dengan mereka beberapa tahun. Akhirnya pada tahun 1978 dia pindah ke Indonesia dan datang kerja dengan Romo Carlo Carianto di Nangaela, yaitu di Sungai Melawi. Di situ dia bersama dengan dia bisa menolong orang. Akhirnya dia juga dipindahkan pada tahun 1986 dipindahkan ke Filipina karena ada banyak boat people, yaitu pengungsi-pengungsi dari Vietnam yang datang ke Filipina. Maka dia dipanggil untuk mendampingi karena menguasai bahasa Vietnam, untuk mendampingi mereka di Filipina. Akhirnya pada tahun 1997 dia cari dana dari Amerika Serikat untuk membeli tanah dekat Puerto Princess di Filipina, dan di situ dia bisa mendirikan 200 rumah dengan listrik, air, pasar lokal dan lain-lain untuk pengungsi-pengungsi Vietnam. Kita perlu tahu itu. Dan pada tahun 1999 ia meninggal di Filipina karena kembali ke situ. Dan ada oknum lain, saya sendiri lahir tahun 1940. Saya memang bungsu, orang makin kecil dari semuanya. Dan saya ditugaskan di paroki di Perancis, di Paris tahun 1976 waktu ditabiskan. Tetapi saya akhirnya memaksa visitor dari Prancis untuk boleh pergi ke Vietnam. Itu tidak gampang, saya harus sangat dorong. Di paroki di situ di Paris ada seorang romo yang sudah tua. Waktu saya datang ke situ dia berkata, waktu saya ditabiskan saya mau ke Cina, tetapi ditugaskan di sini di Paris dan sudah puluhan tahun saya di Paris. Maka saya pikirkan jangan saya seperti romo itu. Saya berhasil pergi ke Vietnam dan saya bisa sampai di Vietnam dengan selamat. Saya bisa kerja di Vietnam bersama dengan orang pegunungan, dan di situ memang keuntungan saya karena bahasa Vietnam untuk saya sulit, sedangkan bahasa orang pegunungan gampang. Ya, satu hal lucu, pernah di pasar di Dalat, yaitu kota di Vietnam itu, saya temu dengan pendeta yang juga kerja di daerah sama dengan saya, dan kami dua mulai bicara dalam bahasa Churu, yaitu bahasa pegunungan. Semua orang di sekelilingnya lihat dua orang bule, dua orang kulit putih pakai bukan bahasa Vietnam, bukan bahasa Perancis, bukan bahasa Inggris, tapi bahasa pegunungan. Mereka, apa ini? Memang bagaimana orang bule itu bisa di Vietnam pakai bahasa yang sangat lain dari bahasa Vietnam atau bahasa Perancis atau bahasa Inggris. Itu lelucon, tetapi buktinya bahwa baik pendeta itu dan kami romo-romo CM seperti romo misionaris Perancis lain sangat terintegrasi.
akhirnya saya seperti saya katakan, kami diusir. Saya menjadi pelopor untuk cari tempat di Indonesia, berhasil, dan saya kerja di Melawi seperti yang saya katakan tadi. Sesudah 14 tahun di Papua New Guinea untuk mendampingi pengungsi dari Papua Indonesia. Kalau di Kalimantan Barat memang saya ditugaskan pertama di daerah Menokong, lalu di daerah Ella, di daerah Berimbing, di daerah Sungai Pino, di berbagai tempat lain, sampai akhirnya saya ditugaskan di Papua New Guinea untuk mendampingi orang-orang pengungsi yang datang dari Papua Indonesia, yang OPM. Dan sesudah 14 tahun di situ saya ditugaskan lagi di Kalimantan, tapi waktu itu di Kalimantan Selatan, yaitu sangat beda dengan Kalimantan Barat, walaupun temu lagi dengan orang Dayak, lagi merasa at home di rumah. Sekarang saya pensiun lah, maka tinggal ingat semuanya. Dan seperti yang digambarkan di sini, saya orang Dayak yang tua. Aku